Ya, sudahlah, kalau soal Pilpres itu kita akan pilih Pak Prabowo kembali dan dengan harapan untuk proses stabilisasi politik. Stabilisasi politik. Stabilisasi politik. Memangnya Karena jangan-jangan nanti sekarang? kalau menjelang akhir proses periodisasi pada saat pendaftaran di KPU nanti akan ada anggapan ini partai politik dagang sapi. Menurut kami dari Partai Amanat Nasional dalam rangka stabilisasi politik, dan yang kedua biar partai politik yang ada di koalisi ini fokus bekerja untuk kemajuan bangsa dan negara. Kami merasa bahwa memang di waktu 6 bulan ini belum cukup waktu untuk memberikan penilaian yang cukup objektif terkait dengan bagaimana pemerintahan ini bisa bekerja untuk rakyat. Kami merasa bahwa biarkan dulu pemerintah bekerja dengan baik, biarkan Pak Prabowo membuktikan dan menunaikan janji-janji kampanyenya, sebelum nanti akan rakyat menilai apakah kemarin pada saat Pilpres 2024 seluruh janji politik kampanye Pak Prabowo bisa dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat dengan merata. Program-program turunan visi yang disampaikan selama ini yang sudah kita sepakati di koalisi bersama Golkar untuk bisa sukses. Nah, kalau kemudian nanti ternyata Pak Prabowo kita semua menilai apa yang sudah kita cita-citakan dalam merumuskan visi program itu waktunya nggak cukup 5 tahun, ya, dan Pak Prabowo mengatakan masih perlu waktu lagi untuk ini, ya berdasarkan kita mengawali kita harus sampai kepada cita-cita itu harus selesai, ya kita dukung Pak Prabowo lagi. Nah, cuman begini, saya juga pribadi ya, saya kira ketika misalnya PAN menyatakan sudah seperti itu, ya. Saya kira diskusi tentang pilpresnya sudah sampai situ saja. Karena kalau dilanjutkan nanti panjang ceritanya, ya panjang cerita tentang soal siapa wapresnya, nanti koalisi dengan siapa dan segala macam. Itu akan mengganggu ya proses kita mensukseskan program-program 5 tahun ini. Gitu. Kalau tunggu dulu, ada penilaian dan indikator yang tidak cukup kalau 6 bulan itu langsung diambil keputusan. Kami seperti itu. Sudah, dan ternyata bisa nih disinkronisasi dan apa yang menjadi aspirasi dari kami diakomodir nih. Jadi sejalan nih semua visi misi dan kemudian program kerja. Kalau memang saya merasa misalnya kinerja saya tidak bagus atau rakyat tidak ini, saya tidak akan mau mencalonkan lagi. Tetapi justru inilah kelebihan beliau gitu loh. Seorang yang sangat sadar diri dan mawas diri, dan pemimpin kayak gini yang kita butuhkan. Pemirsa, pemilihan Presiden 2029 masih jauh sekali. Pemerintahan Prabowo Gibran baru berjalan sekitar 6 bulan, masih seumur jagung. Tapi mendadak, ada partai politik yang sepertinya tidak sabar bertarung lagi di 2029. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sejak 2025 sudah menyatakan siap kembali mencalonkan Prabowo Subianto di Pilpres 2029. Masih ada partai lain yang sebenarnya juga terang-terangan mengutarakan isi hati yang sama, tapi ada juga loh parpol yang masih malu-malu bicara dengan alasan Pilpres masih kejauhan. Ya, entah jujur atau tidak, tapi politik pastinya tidak jauh-jauh dari adu strategi untuk merebut kekuasaan. Apalagi revisi Undang-Undang Pemilu segera digodok DPR, sehingga taktik dan strategi harus disusun serapi dan sedini mungkin. Jadi, kalau parpol sudah bicara tentang Pilpres 2029 pada hari ini, apakah ini sebatas cek ombak saja atau strategi untuk meraih kekuasaan yang lebih besar di 2029? Inilah kontroversi selengkapnya mendadak Pilpres bersama saya Zilvia Rizka. Saya juga sampaikan kepada Pak Prabowo, kalau capres silakan, kalau wapres kita bisa. Kalau kita sih pemerintah baru 6 bulan kok udah ngomongin 2029. Kan masih lama, nah tergesa-gesa. Tapi gesa-gesa yang belakang ini. Baru jadi menteri 6 bulan. Kalau program-program saya tidak berhasil, tidak perlu saudara calonkan saya terus. Saya kalau mengecewakan kepercayaan rakyat, saya malu untuk maju lagi.
Mendadak Pilpres. Untuk membahasnya sudah hadir 5 orang narasumber di studio Metro TV. Yang pertama adalah Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Bang Doli, selamat malam. Selamat malam. Berikutnya ada Bapak Wamen Transmigrasi, tapi kali ini kami undang sebagai Wakil Ketua Umum DPP PAN, Mas Viva Yoga Mauladi. Mas Viva, apa kabar? Ya, selamat malam Mbak Sylvia. Malam, kabar baik ya Mas Viva ya? Baik, alhamdulillah. Kemudian juga ada juru bicara DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra. Bang Zaki, selamat malam. Ya, selamat malam, Mbak. Kemudian di sebelah kiri saya ada juru bicara DPP PDI Perjuangan, ada Mas Aryo Seno Bagaskoro. Mas Seno, selamat malam. Malam Mbak Sylvia. Dan juga ada Direktur Eksekutif Carta Politika, Mas Yunarto Wijaya. Mas Tato, selamat malam. Malam, Sylvia. Terima kasih semuanya sudah hadir di kontroversi malam hari ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Mas Viva atas terbentuknya struktur kepengurusan baru. Oh, iya. Ya, PAN. Terima kasih. Terima kasih ya. Tapi sayangnya nanti Mas Viva, soal pengurus baru PAN ini agak tertutup beritanya karena Ketum PAN Pak Zulhas langsung bicara soal Pilpres 2029. Langsung bilang bahwa siap untuk menyatakan dukungannya kepada Pak Prabowo sebagai presiden di 2029. Tapi pertanyaan saya, itu sebetulnya sudah by design memang akan menyatakan dukungannya atau itu spontannya Pak Zulhas saja? Tidak spontan, jadi antara PAN dengan Partai Gerindra itu kan soulmate. Sudah 15 tahun kita berkoalisi dan ada anggapan kenapa sih kok PAN cepat-cepat mencalonkan Pak Presiden Prabowo kembali, kok tidak tahan gitu. Kan begitu kan kata Mbak Sylvia tadi gitu kan. Jadi perspektifnya bukan itu. Perspektifnya adalah Kabinet Merah Putih ini sedang dalam proses untuk melakukan kerja-kerja keras ya, dengan susunan kabinet yang besar dan kuat. Kita akan fokus dalam proses untuk pembangunan nasional gitu. Nah, dari perspektif itu Partai Amanat Nasional beranggapan ya sudahlah, kalau soal Pilpres itu kita akan pilih Pak Prabowo kembali dan dengan harapan untuk proses stabilisasi politik. Stabilisasi politik. Stabilisasi politik. Memangnya Karena jangan-jangan nanti sekarang? kalau menjelang akhir proses periodisasi pada saat pendaftaran di KPU, nanti akan ada anggapan ini partai politik dagang sapi. Kalau sekarang beranggapan kok jauh-jauh hari pagi-pagi sudah mencalonkan. Jadi memang perspektif publik kayak begitu menurut saya biasa saja dalam proses berdemokrasi. Oke, tapi memang by design ya, memang ingin diutarakan pada saat itu juga menyatakan dukungan kepada Pak Prabowo. Beranggapan ya kita akan kembali untuk bersama dengan Pak Prabowo dengan Gerindranya. Udah, kalau soal cawapres itu nanti saja. Nah, tapi dengan kondisi seperti itu maka kita akan fokus, kabinet akan fokus, koalisi Indonesia Maju akan fokus untuk proses pembangunan nasional. Oke, jadi menurut PAN lebih baik menyatakan dukungannya kepada Pak Prabowo untuk Pilpres 2029 itu lebih baik ya, demi stabilitas politik? Menurut kami dari Partai Amanat Nasional dalam rangka stabilisasi politik, dan yang kedua biar partai politik yang ada di koalisi ini fokus bekerja untuk kemajuan bangsa dan negara. Malahan biar tambah fokus lagi bekerja? Tambah fokus. Bukannya malah fokus udah sibuk menerawang siapa saja ini nanti capres-cawapres ya? Kan capres sudah. Kalau soal cawapres itu kan last minute. Lagi-lagi Anda ingat proses cawapres itu kadang-kadang di luar nilai elektoral gitu loh. Nanti ditahan dulu, Ya kan, Mas Viva. gitu ya. Kita akan bahas soal proyeksi cawapres nanti. Kenapa capresnya udah firm tapi cawapresnya belum. Pindah dulu ke Mas Seno. Mas Seno, kalau PAN mengatakan ini bukan tergesa-gesa tapi lebih cepat justru akan membuat Kabinet Merah Putih yang isinya adalah dominan Kim Plus itu lebih fokus bekerja dan ini lebih stabilisasi politik. Oke, terima kasih Mbak Sylvia. Jadi yang pasti kami di PDI Perjuangan, kami tentu menghormati sikap politik, keputusan politik, partai politik manapun yang lain selain kami. Apapun itu adalah otonomi dari kawan-kawan partai politik lain, termasuk otonomi dari PAN, Pak Viva Yoga dan kawan-kawan, untuk memutuskan sikap politik tertentu berkaitan dengan masa depan keputusan partai. Itu tentu saja sudah final, kami merasa itu adalah hak konstitusional. Tapi terburu-buru gak sih? Tetapi kalau kami, boleh dong, kami juga punya pandangan dan sikap politik sendiri. Kami merasa bahwa memang di waktu 6 bulan ini belum cukup waktu untuk memberikan penilaian yang cukup objektif terkait dengan bagaimana pemerintahan ini bisa bekerja untuk rakyat. Kami merasa bahwa
biarkan dulu pemerintah bekerja dengan baik, biarkan Pak Prabowo membuktikan dan menunaikan janji-janji kampanyenya, sebelum nanti akan rakyat menilai apakah kemarin pada saat Pilpres 2024 seluruh janji politik kampanye Pak Prabowo bisa dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat dengan merata. Bagaimana misalnya pendapat rakyat tentang perkembangan politik yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan kabinetnya, itu masih butuh waktu sangat panjang dan 6 bulan buat kami tidak cukup. Jadi maksudnya harus ada waktu lebih panjang untuk membuktikan diri. Untuk menilai di PDI Perjuangan pada saat kami memajukan calon, apapun tahapannya, apalagi Pilpres yang buat kami sangat strategis karena menyangkut nasib 270 juta jiwa orang. Tentu pertimbangannya tidak satu pertimbangan, tidak hanya soal faktor politik, tetapi ada multi pertimbangan di situ. Bukan hanya how to win the election, tapi juga how to govern after winning. Itu juga penting. Dan dalam proses tahapan itu, maka diperlukan suatu penilaian-penilaian analisis yang mendetail gitu. Dan kami percaya pada proses kaderisasi. Kami partai kader dan tentu saja kami ingin memberikan kesempatan bagi siapapun anak bangsa untuk membuktikan diri sebelum nanti waktunya untuk bertanding lagi. Saat ini fokusnya adalah bekerja untuk rakyat. Oke, berarti 6 bulan belum cukup lah ya belum untuk cukup menilai buat kami. Belum cukup. Pindah dulu ke Bang Doli. Bang Doli kayaknya ketua umum Anda, Bang Bahlil ya, lebih cepat lagi tanggal 15 Februari 2025 itu sudah menyatakan akan mendukung Prabowo hingga 2029 bila perlu lanjut lagi. Bila perlu lanjut lagi. Jadi sebenarnya sudah pasti belum mendukung Pak Prabowo di Pilpres 2029? Ya, pertama saya kira masing-masing partai politik tentu sudah mempersiapkan diri. Karena salah satu ukuran keberhasilan itu kan pemilu. Jadi kapan saja begitu selesai pemilu pasti sudah berpikir 2029 gitu. Strateginya bagaimana, menangkan pemilu seperti apa, pemilu pileg maupun pilpres dan seterusnya. Yang kedua, tentu kita juga harus menghormati kedaulatan masing-masing partai politik ya. Jadi tentu partai politik itu juga punya strategi masing-masing. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Zulkifli Hasan PAN itu adalah bagian dari strategi partai politik masing-masing, sikap partai politik yang juga kita harus hormati. Nah, posisi Golkar kalau bicara tentang soal Pak Prabowo dengan Golkar, kita mendukung dan mengusung Pak Prabowo itu diskusinya panjang, ya. Kita diskusi tentang apa visi, apa yang harus kita lakukan 5 tahun ke depan, programnya apa gitu. Jadi kita waktu itu ikut terlibat diskusi ya, sampai pada saat pada kemudian kita memutuskan, oke, kita visinya sama, programnya bagus, kita dukung Pak Prabowo untuk mensukseskan program itu. Nah, sekarang fokus kita adalah bagaimana mensukseskan ya program-program turunan visi yang disampaikan selama ini yang sudah kita sepakati di koalisi bersama Golkar untuk bisa sukses. Nah, kalau kemudian nanti ternyata Pak Prabowo kita semua menilai apa yang sudah kita cita-citakan dalam merumuskan visi program itu waktunya nggak cukup 5 tahun ya, dan Pak Prabowo mengatakan masih perlu waktu lagi untuk ini. Ya, berdasarkan kita mengawali, kita harus sampai kepada cita-cita itu harus selesai, ya kita dukung Pak Prabowo lagi. Oke. Artinya, pertanyaan saya tadi, jawabannya adalah sudah pasti atau belum? Sudah pasti. Sudah pasti? Sudah pasti. Nah, tinggal kan gini, ini kan ada sikap yang sudah, sikap keputusan yang harus disampaikan dalam secara resmi, ada yang memang belum. Kami menganggap untuk bicara pilpresnya secara khusus, sekarang ini momentumnya belum tepat. Tapi kalau ditanya sikap dan keputusan, kalau Pak Prabowo masih bersedia dan memang memerlukan satu prioritas untuk jadi calon presiden, kita dukung Pak Prabowo. Nah, jadi, dan biasanya memang untuk menyelesaikan visi yang besar itu butuh waktu yang panjang. Dan kemungkinan bisa 2 periode. Iya, karena fasilitas kan ada. Kalau fasilitas ada, kemudian secara konstitusional memungkinkan, ya kan tidak ada masalah. Nah, cuman begini, saya juga pribadi ya, saya kira ketika misalnya PAN menyatakan sudah seperti itu, ya, saya kira diskusi tentang pilpresnya sudah sampai situ saja. Karena kalau dilanjutkan nanti panjang ceritanya, ya panjang cerita tentang soal siapa wapresnya, nanti koalisi dengan siapa dan segala macam. Itu akan mengganggu ya proses kita mensukseskan program-program 5 tahun ini. Gitu. Kalau bahas capres tidak mengganggu, kalau bahas cawapres mengganggu. Bukan, kalau ini nggak di stop. Oke, kalau tidak di stop. Ya kalau udah ketika PAN menyatakan dukung secara resmi di penutupan apa Pak ya? Ya sudah selesai. Kita ditanya hari ini Golkar gimana? Seperti itu. Nah besok jangan lagi diajak diskusi karena diskusinya ini panjang nih dan itu akan mengganggu sekali lagi
proses bagaimana kita mensukseskan program Pak Prabowo dan koalisi kita. Oke, jadi maksudnya berhenti saja bahas sampai capresnya ya. Oke, itu menarik, tapi saya pindah lagi ke Mas Hendro. Kalau mendengarkan jawaban lagi dari Bang Doli soal dari Golkar juga sudah pasti mendukung dan kita akan lihat Pak Prabowo sepertinya butuh sampai 2 periode atau tidak. PDIP tidak merasa ketika PAN, Golkar sudah firm seperti itu apa tidak merasa akan kalah start kalau terlalu lama? Enggak, karena buat kami memang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau di PDI Perjuangan, buat kami bukan hanya how to win-nya yang penting, tetapi juga how to govern-nya menjadi penting. Nah, hari ini kami berada dalam posisi yang firm sebetulnya. Kami mendukung Pak Presiden Prabowo Subianto dan visinya agar bisa dideliver ke lapangan. Tetapi kan itu butuh pembuktian, itu butuh suatu afirmasi dari masyarakat. Butuh suatu kepuasan dari masyarakat yang tidak bisa dan tidak cukup tentunya untuk diukur dalam 6 bulan. Bahkan yang menyampaikan ini bukan hanya kami, bahkan Presiden Prabowo sekalipun menyampaikan hal yang sama, bahwa nggak bisa kalau nanti misalnya kira-kira rakyat nggak puas ya itu ukuran berarti belum berhasil untuk memuaskan masyarakat dan kayaknya nggak pas kalau bicara pilpres. Apalagi di saat sekarang tantangan pemerintah kan lagi banyak. PDIP firm untuk pemerintahan kali ini mendukung Prabowo, tapi untuk 2029 dan seterusnya? Artinya harus ada indikator dulu. Tidak menutup kemungkinan loh kami mengambil keputusan politik misalnya mendukung nama A, B, C, termasuk Presiden Prabowo hari ini itu masih sangat terbuka. Tapi tunggu dulu, ada penilaian dan indikator yang tidak cukup kalau 6 bulan itu langsung diambil keputusan. Kami seperti itu. Ketua Umum Demokrat, AHY juga sudah mengatakan akan kembali mendukung Prabowo di 2029. Ini anggota Kim Plus sudah pada janjian atau gimana nih Bang Zaki? Begini, kita kan namanya partai politik, punya konstituen. Ya kan, kita juga punya tanggung jawab bagaimana dan apa yang kita perjuangkan ketika Pilpres dan Pileg lalu itu benar-benar bisa terwujud dalam 5 tahun ke depan. Kita masih ingat memang kalau kami Demokrat ini termasuk belakangan nih dibandingin Bang Doli, dibandingin teman-teman PAN untuk bergabung mendukung Pak Prabowo di bulan September 2023. Tapi itu bagi kami suatu berkah yang luar biasa. Mengapa? Diterima dengan sangat baik dan bukan kayak anak baru gitu. Tapi udah kayak sahabat lama, udah kayak saudara lama gitu. Sambutannya luar biasa, duduk barengnya udah sama. Jadi nggak ada meja, istilahnya itu meja anak lama, meja anak baru, duduk di pojokan nggak diajak, enggak. Kita duduk sama-sama ini, sejajar ini, dari paling atas sampai di level yang di daerah-daerahnya. Nah ini yang menurut kami suasana kebersamaan yang luar biasa. Jadi sangat berkesan ya? Nah sangat berkesan. Sampai akhirnya akan dukung lagi di Pilpres 2029. Karena kita dukungnya ini juga dalam konteks apa? Diajak duduk bareng lagi, visi misi sudah ada. Program kerja sudah ada. Kita lihat sebagian besar sejalan. Lalu kemudian kita bilang ada aspirasi-aspirasi dari konstituen kami seperti ini. Ya udah. Dan ternyata bisa nih disinkronisasi dan apa yang menjadi aspirasi dari kami diakomodir nih. Jadi sejalan nih semua visi misi dan kemudian program kerja. Nah hari ini tugasnya Kim tentunya termasuk diantaranya Demokrat. Ya. Ketum kami Mas Ahy berulang kali menyampaikan untuk rakyat kita akan mensukseskan pemerintahan Presiden Prabowo. Itu jelas dan tegas disampaikan karena bagaimanapun kita ingin apa yang telah menjadi janji benar-benar deliver. Apalagi kita lihat Pak Prabowo ini kan luar biasa ya. Kalau kita bicara konteks 2009, tadi beliau juga menyampaikan tadi diputar di situ videonya, kalau memang saya merasa misalnya kinerja saya tidak bagus atau rakyat tidak ini, saya tidak akan mau mencalonkan lagi. Tetapi justru inilah kelebihan beliau gitu loh. Seorang yang sangat sadar diri dan mawas diri dan pemimpin kayak gini yang kita butuhkan. Jelas kalau dari Demokrat sampai dengan hari ini kita akan dukung Pak Prabowo di 2029 untuk maju lagi. Oke, jadi 6 bulan waktu yang cukup untuk decide 2029 nanti ya. Karena harus progresif ini kita. Progresif, oke. Progresif. Untuk capres progresif pokoknya, untuk cawapres nanti dulu. Mas Toto, ada apa sih kenapa sejumlah anggota Kim Plus ini sudah firm decide untuk memutuskan mendukung Pak Prabowo di Pilpres 2029? Kenapa cepat sekali? Dijawab nanti, kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa, kontroversi kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.